Batu menangis. Pada zaman dahulu kala, di sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk, di desa Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang anak gadisnya. Anak gadisnya sangat cantik, bentuk badannya sangat indah. Rambutnya terurai mengingkal sampai ke mata kaki. Poni rambutnya tersisir rapi dan keningnya sehalus batu cendana. Namun sayangnya ia memiliki sifat yang buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Pekerjaannya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu bersikap manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan melihatnya nanti agar mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dan memakai pakaian sangat dekil. Mereka hidup di tempat terpencil. Tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadisnya itu, terutama pada pemuda yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontra keadaannya. Hal itu membuat seorang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Namun, apa jawaban anak gadis itu? Bukan, katanya dengan angkuh. Ia adalah pembantuku. Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanannya. Tak beberapa jauh mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu, Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Bukan, jawab gadis itu dengan mendorongkan kepalanya. Ia adalah budak. Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seorang sepanjang jalan. Ia menanyakannya perihal ibunya selalu menjawabnya itu. Ibunya dipermalukan sebagai pembantu dan budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang berdurhaka. Jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengar menjawabannya sama dengan yang amat menyakitkan hati. Akhirnya si ibu yang malang itu tak dengan menahan diri. Si ibu berdoa, Ya Allah, hamba tak kuat menahan hina ini. Anak kandung hamba begitu teganya mempermalukan diri hamba. Demikianlah rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis, mohon ampun kepada ibunya. Oh ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis, memohon kepada ibunya. Akan tetapi semua telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis
yang mendapat kutukan ibunya disebut batu menangis. Demikianlah cerita tersebut terbentuk legenda ini, yang oleh masyarakat setempat dipercaya bahwa kisah ini benar-benar pernah terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perubahan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa.